adalah gembalaku. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Senin 27 Juni 2022, hari biasa pekan ke-13. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebahagiaan, berkenanlah menghidupi kami dengan sabdamu dan membuat kami senang dan bahagia karena yakin bahwa Engkau selalu setia akan karya tanganmu. Berkat Yesus Kristus yang memperkenalkan namamu kepada kami, ialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 8 ayat 18 dengan 22. Pada suatu hari banyak orang mengerumuni Yesus. Melihat hal itu, Yesus menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada seorang misionaris yang baru dikirim ke Amerika. 2 minggu kemudian sang ayah meninggal. Dia menangis di sana. Dia ingin pulang tapi tak punya uang. Maka temannya mengatakan, "Sudahlah, kamu duduk di sana." Ada seorang yang mau meninggal, seorang pastor. Sebelum dia meninggal, dia mengunjungi ibunya, mengetuk kamarnya dan berkata, "Mama, aku sudah tidak kuat lagi. Selamat tinggal, baik-baik." Ada lagi seorang biarawati. Ibunya meninggal. Menangis. Maka kata-kata ini berlaku bagi orang-orang yang tidak sempat mengunjungi orang-orang meninggal. Dan hal ini terbukti pada zaman COVID. Pada zaman COVID, orang yang kita kasihi, pastor yang kita cintai, meninggal, kita tidak bisa mengantar mereka. Maka relasi ketika kita hidup itu perlu. Janganlah kita berelasi hanya dengan basa-basi. Bersahabatlah dengan semua orang, mengerti keadaan, memahami, bukan mencari untungnya sendiri. Karena itu di dalam Injil pada hari ini kita diajarkan bagaimana cara mengikuti Yesus dengan bijaksana. Pertama, panggilan itu amat istimewa. Yang kedua, kita tidak perlu takut dengan tempat tinggal kita. Semuanya akan Yesus cukupi. Dikatakan tadi oleh Yesus, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kalau belum diutus, tapi kalau sudah diutus, dia punya. Bisa saja dikirim ke Uganda, ke Papua, kemana saja bisa. Akan ada tempat untuk meletakkan kepala. Jangan takut. Yang ketiga, mempunyai visi dan misi. Visinya apa? Mewartakan kerajaan Allah. Membuat relasi dengan Yesus sedemikian erat sehingga bisa melaksanakan tugas misi dengan sungguh baik. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kita sudah mempunyai gambaran tentang misi, visi dan misi, lalu kita melaksanakan aksi. Maka banyak hal yang positif yang membuat kita terkagum-kagum, tetapi ada juga hal-hal yang menghambat, dan itu merupakan satu hal yang biasa. Untuk apa? Agar kita tidak bersombong ria. Kesulitan-kesulitan itu membuat kita berpikir supaya kita juga berjalan dengan cukup hati-hati. Bermisi berarti memberikan diri seutuhnya di tanah misi
memberitakan kabar gembira dengan sukacita, dan akan menghasilkan buah-buah rohani yang pada waktunya akan kita kagumi. Kenapa? Semuanya itu bukan karena kemampuan kita, tetapi Tuhan saja yang memberi. Sama seperti dalam keluarga. Coba bayangkan, ketika menikah belum punya apa-apa, ketika anaknya sudah besar, anaknya bisa kuliah, bisa memiliki ini, memiliki itu yang kadang-kadang tidak pikir. Tetapi mari saudara terkasih, bekerjalah, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Tuhan senantiasa hadir dalam langkah-langkah kita. Selamat pagi.